Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya mengucap syukur karena diberikan kesempatan kembali untuk menyampaikan berkat firman Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama melanjutkan beberapa tema yang diambil dari buku Purpose Driven Life karangan dari Rick Warren. Ya, kita masuk di hari yang ke-9. Kalau yang minggu lalu masih ingat tentang apa? Minggu lalu masih ingat? Ya, oke, saya ingatkan sedikit ya. Jadi minggu lalu adalah bagaimana rancangan Tuhan untuk menjadikan manusia sebagai kesenangan Allah. Ya, kalau yang minggu lalu itu rancangan Tuhan. Nah, sekarang apa yang membuat Tuhan tersenyum? Apa yang membuat Tuhan disenangkan? Ya. Mari kita lihat di dalam Mazmur pasal 147 ayat yang ke-11. Mazmur pasal 147 ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama ayat ini. Mazmur pasal 147 ayat yang ke-11. Ya, masih ada yang cari? Sudah ketemu? Kita akan baca bersama-sama di dalam hitungan yang ketiga. Mazmur 147 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Sekali lagi saya bacakan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Dari ayat ini kita akan belajar tentang salah satu tokoh Alkitab yang begitu luar biasa di dalam kehidupannya. Dia bernama Nuh. Ya, di dalam Alkitab dituliskan bahwa Nuh hidup pada masa yang sulit karena banyak sekali hal yang terjadi di dalam kehidupannya dengan lingkungannya. Bahkan secara mayoritas mereka memiliki moral yang bisa dikatakan moral yang bobrok. Karena di Alkitab dituliskan di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Apa yang terjadi dengan kehidupan manusia pada zamannya Nuh adalah mereka sudah hidup dalam taraf moral yang sangat-sangat rendah. Bahkan secara rohani mereka tidak ada pengenalan kepada Tuhan. Karena dituliskan di sini, segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Jadi sesuatu yang masih belum dilakukan, sesuatu yang masih belum diperbuat secara nyata, tapi sudah ada benih kejahatan. Entah itu di hati, entah itu di pikiran. Ya. Dari situ Tuhan menilai bahwa manusia ini bukan hanya sebagian kecil di wilayahnya Nuh dan sekitarnya, tidak, tetapi kejahatan manusia besar di bumi. Mayoritas penduduk bumi melakukan hal yang bertentangan dengan kehendak dan keinginan Tuhan. Kalau minggu lalu manusia dirancang adalah untuk menyenangkan Tuhan. Nah, rancangan Tuhan ini tidak jalan karena apa?
D-O-S-A. Dosa semakin mempengaruhi kehidupan manusia dan semakin membawa manusia jauh daripada Tuhan. Akhirnya inilah ya, di dalam hatinya itu sudah ada benih kejahatan. Sehingga dari hati akan muncul di dalam kehidupan yang nyata, dari perkataan, dari perbuatan. Kalau hatinya jahat, maka yang keluar ya tentang kejahatan. Kalau hatinya baik, pikirannya baik, yang keluar pasti baik. Ya, pasti baik. Dan kebaikan yang Tuhan kerjakan di dalam diri umat manusia, di mana itu juga salah satu tujuan rancangan Tuhan, maka kebaikan ini bukan kebaikan yang karena motivasi yang lain. Kebaikan bukan karena ingin mendapatkan sesuatu dari yang lain, bukan. Tetapi murni kebaikan yang sejati yang dikerjakan oleh Tuhan. Sehingga ketika melakukan kebaikan, ya dia melakukan penuh dengan kasih yang daripada Tuhan, bukan mengharapkan imbalan. Ya. Ada pepatah bilang, dalamnya laut dapat diduga, dalamnya hati hanya dokter yang tahu ya, melalui endoskopi ya. Nah, maksudnya apa? Di dalam hati kita, secara tampilan kita ya tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu jalan pikiran kita atau isi hati kita. Nah, Tuhan merancangkan manusia dari dalam itu sudah memiliki segala macam kebaikan. Dan itu dikerjakan oleh Tuhan. Bukan karena usaha manusia, manusia berbuat baik bukan karena kehendak manusia, tetapi karena kehendak Tuhan. Makanya ada kasih yang tanpa pamrih atau kasih agape. Dia rela berkorban, memberikan semuanya untuk siapa? Untuk orang lain. Untuk kesenangan bersama, untuk kesenangan orang lain. Nah, ini kasih agape, dan inilah yang sedang dikerjakan Tuhan. Tetapi, nah kembali kepada D-O-S-A. Ini sudah membuat manusia benar-benar semakin jauh daripada Tuhan. Dan di dalam kitab Roma dituliskan, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Sudah terputus hubungannya dengan Tuhan. Bahkan upah dosa ialah maut. Itu hukuman bagi dosa yang tidak bisa diampuni, maka ujungnya akan kepada maut. Hukum dosa itu akan membuat manusia menjadi benar-benar semakin jauh daripada Tuhan. Ya, nah ini yang akhirnya membuat rencana Tuhan harus tetap jalan. Ya, rencana Tuhan untuk membuat manusia ini menyenangkan Tuhan kembali harus tetap jalan. Melalui siapa? Melalui Nuh dan keluarganya. Memang di sini yang difokuskan adalah Nuh dan keluarganya. Kemudian bagaimana dengan ayahnya Nuh, kakek buyutnya Nuh bagaimana? Kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang kelima, itu ada satu perikop, satu pasal dengan judul keturunan Adam. Ya. Di situ dituliskan manusia-manusia yang muncul dari keturunan Adam, mereka rata-rata usianya di atas 100 tahun. Bahkan ada yang usianya 969 tahun. Ada yang tahu namanya siapa? Metusalah. Bukan Metu salah ya, bukan. Namanya tapi Metusalah atau Metusalah. Ya. Umurnya 969 tahun lalu ia mati. Kemudian setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Di dalam kitab Kejadian pasal 6 itu hanya Nuh yang disebut. Lamek dan Metusalah tidak disebut, tetapi ada beberapa penafsir Alkitab, para teolog, mereka mengukur usia ya. Metusalah ini mati 969 tahun.
kemudian Lamek mati, berapa tahun kemudian Nuh masih ada, dan ternyata Metusala itu masih ada sebelum bencana air bah. Bisa dimungkinkan Metusala dengan Lamek masih sempat membantu Nuh untuk membuat bahtera. Ya, jadi tidak Nuh sendirian yang membuat bahtera itu, tapi ada keluarga yang lain yang memang tidak disebutkan namanya. Ya, jadi ini yang harus dilakukan oleh Nuh, dan ketika Nuh diutus oleh Tuhan, maka tentunya tidak semudah kemudian Nuh melakukan begitu saja. Ya, nah ini yang akan kita pelajari. Ada 5 poin bagaimana kita belajar dari kehidupan Nuh ini, ya, di mana mayoritas adalah orang-orang yang memiliki kejahatan di dalam hatinya, tetapi Nuh dituliskan di ayat yang ke-9 dari kitab Kejadian pasal 6. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ini yang menjadi kunci bagaimana Nuh ini akhirnya dipilih oleh Tuhan untuk tetap melanjutkan rancangan dari Tuhan, bagaimana manusia ini dirancang untuk menyenangkan Tuhan. Ya, poin yang pertama, ya, apa yang membuat Tuhan senang, apa yang membuat Tuhan tersenyum adalah dengan cara penyembahan, yaitu yang pertama, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Nuh sudah mencontohkan bagaimana cara mengasihi Tuhan, dituliskan di sini. Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kedekatan dengan Tuhan inilah yang menjadi kunci. Ya, bagaimana Nuh tidak sama dengan mayoritas orang-orang yang hidup pada masa itu. Nuh tidak bercela. Nuh adalah orang yang benar. Ini sesuatu yang kalau di negara kita ada istilah namanya mayoritas dan minoritas. Ya, nah sekarang ini sedang marak, ya. Mayoritas merasa karena bolonya banyak, merasa berkuasa, akhirnya semena-mena terhadap yang minoritas. Ya, jadi misalnya satu di sini orang benar, terus 200 yang lain tidak benar hidupnya, maka satu ini cukup berat di dalam menjalani hidupnya. Ini yang dialami oleh Nuh. Dan Nuh tidak menghadapi orang jumlahnya 100-200, tetapi mayoritas penduduk bumi yang memiliki kejahatan, baik di dalam hatinya dan pikirannya. Apalagi perbuatannya sudah pasti melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kedekatan Nuh dengan Tuhan inilah yang menjadikan dia begitu istimewa di hadapan Tuhan. Ya, Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Mari kita melihat dalam kitab Hosea. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan umatnya? Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tuhan lebih menginginkan umatnya ini adalah orang yang kasih dan setia. Kemudian juga Tuhan lebih menyukai umatnya mengenal Tuhan. Bukan masalah persembahan di sini, korban sembelihan, korban-korban bakaran. Kalau zaman perjanjian lama, setiap orang yang datang berdoa kepada Tuhan, mereka selalu membawa korban sembelihan dan korban bakaran. Minimal adalah burung merpati atau burung dara. Itu orang pada masa perjanjian lama.
Selalu membawa itu ke hadapan imam, kemudian berdoa di situ, dan ketika persembahan itu naik asapnya di hadapan Tuhan dan diterima, maka umat itu akan menikmati berkat dari Tuhan. Ya, itu pada masa perjanjian lama. Puji Tuhan, sekarang tidak berlaku lagi cara ibadah yang seperti ini. Ya, karena korban itu sudah disempurnakan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Korban yang sempurna. Itu sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus, ya. Bersyukur Bapak Ibu, Saudara semua yang ada di tempat ini tidak lagi melakukan korban-korban seperti zaman perjanjian lama. Bisa bayangkan kalau hari ini masing-masing bawa minimal burung merpati atau ada yang bawa kambing. Nah, besok saudara kita, ya, mereka berkorban, ya. Nah, itu contohnya. Sapi atau kambing atau domba. Bagaimana cara imam untuk melakukan korban dengan cara korban bakaran dan korban sembelihan? Ya, lihat mereka ketika mereka mengasah pisau kemudian mulai mencincang daging-daging yang nempel di tubuh korban-korban itu. Nah, seperti itulah imam-imam mempersiapkan korban. Ya, tapi kan dagingnya nanti kan dibagi, ya. Tapi zaman dulu dibakar, dipersembahkan kepada Tuhan. Dan itu butuh waktu yang cukup lama. Ketika mereka memutuskan untuk datang kepada Tuhan, membawa korban persembahan, prosesnya cukup lama. Tidak bisa 1 menit, 2 menit, atau 1 jam. Bersyukur kita dimudahkan, ya. Karena dengan kemudahan ini, maka apa yang harus kita lakukan? Harus lebih setia lagi datang kepada Tuhan. Harus lebih lagi untuk mengenal Tuhan. Benar, ya? Mudah. Misalnya, jemputannya ternyata mobilnya mogok di tengah jalan. Sekarang mudah. Pakai apa? Aplikasi. Tinggal titik jemputnya di mana, nanti tujuannya di mana, sudah datang. Saudara tinggal pilih mau yang roda 2, roda 3, roda 4, roda 3 tidak ada, ya. Roda 4, ya. Tinggal pilih, ya. Mau yang reguler atau yang XL. Nah, ya. Sekarang sudah dimudahkan dalam masalah transportasi. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak datang dalam persekutuan. Tidak ada alasan untuk kita tidak mau datang kepada Tuhan sebagai bentuk kasih kita, di mana kita mengasihi Tuhan dengan cara datang menyembah Tuhan. Tidak ada alasan lagi. Benar, ya? Ketinggalan jemputan iki, ya apa iki? Supire lali. Ya. Ada yang mungkin sampai seperti itu, pernah mengalami cara seperti itu. Nah, sekarang gampang. Tinggal pencet sudah dijemput dan sampai di depan pintu. Ya, jadi tidak ada alasan untuk kita tidak mengasihi Tuhan, tidak datang kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyempurnakan semuanya, memudahkan semuanya untuk kita bisa mengasihi Dia. Ya, jadi Markus 12 ayat yang ke-30 ini sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan, ya. Markus pasal 12 ayat yang ke-30 dituliskan di Alkitab. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi mengasihi Tuhan itu tidak separuh-separuh atau tidak 3/4, tetapi sepenuhnya, segenap hidup kita. Kita harus mengasihi Tuhan. Dengan mengasihi Tuhan, maka kita akan percaya sepenuhnya kepadanya. Ini otomatis. Ketika kita sudah mengenal Dia, kemudian kita mengasihi Tuhan, maka kita akan percaya. Percaya akan apa? Nah, ini, ya. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7
Ibrani pasal 11 ayat yang ke-7. Karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena apa? Iman. Karena kepercayaan Nuh kepada siapa? Kepada Tuhan. Kepercayaan inilah yang dimulai dengan apa? Dengan mengasihi Tuhan. Ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan, maka selanjutnya akan membuat dia percaya kepada Tuhan. Ya, nah kepercayaan ini memang tidak bisa dibangun dalam waktu yang singkat. Namanya kepercayaan harus melalui proses. Proses ini tentu Tuhan kerjakan selama manusia itu masih memiliki nafas hidup. Selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup di dalam dunia ini, itulah caranya Tuhan untuk membuat kita semakin percaya. Ya, semakin percaya dan semakin tahu apa yang Tuhan inginkan untuk dilakukan. Ya, karena tadi ayat yang kita baca, karena iman maka Nuh, ya, karena percaya maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Bisa bayangkan disuruh membuat bahtera atau kapal yang besar dengan ukurannya yang sangat besar. Bukan kapal kecil, kapal getek seperti di Bendungan Selorejo, bukan, ya. Ini kapal besar. Ukurannya itu kapal pesiar, bahkan lebih besar dari kapal pesiar. Ya. Modelnya bagaimana, kemudian cara mengukurnya seperti apa, ini Nuh belum tahu. Tetapi karena apa? Karena iman. Karena kedekatannya dengan Tuhan, akhirnya dia bisa mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Hebat ini Nuh ini. Tidak pernah mengerjakan apa yang disuruh, tetapi bisa dan kemudian bisa menyelamatkan keluarganya dan binatang-binatang yang nanti akan masuk di bahtera tersebut. Saudara misalnya diminta tolong melakukan sesuatu tanpa pernah melakukan. Apa yang saudara kerjakan? Pasti cari tahu. Pasti cari tahu. Informasi misal disuruh membuat sebuah barang, ya, coba buatkan kursi kecil. Perintahnya cuma itu. Kursi itu seperti apa? Fungsi kursi ini apa? Dia akan cari tahu. Kemudian ketika tahu, baru bisa melakukan. Nah, Nuh bisa tahu karena hubungan yang erat dengan Tuhan. Tadi karena pengenalan akan Tuhan. Ya, dia kenal kepada siapa yang menyuruhnya. Sehingga dia tidak diam saja ketika mungkin tidak mampu melakukan. Ini opo, gimana ini? Diapakan gitu, misalnya nemu kayu di hutan. Ini kayunya diapakan? Katanya bikin bahtera dari kayu. Tanya sama yang memerintah. Ini kayunya yang kayu apa? Itu kan detail sekali dalam kitab Kejadian 6 itu. Detail kayu apa yang diminta, kemudian ukurannya seperti apa, tingginya, lebarnya, panjangnya, detail sekali. Dan Nuh tahu dari mana? Dari Tuhan. Ya, dari Tuhan. Nuh ini manusia biasa sama seperti kita. Tetapi kenapa dia bisa tahu dari Tuhan? Kenapa dia bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Ada 3 alasan untuk Nuh tidak percaya kepada Tuhan. Yang pertama, Nuh belum pernah melihat hujan. Karena akan diberitahu akan ada air bah. Air bah itu hujan yang turun dari langit dan air yang keluar dari bumi. Ya. Posisi Nuh sangat jauh dari lautan atau samudera terdekat sehingga tidak mungkin untuk membawanya ke perairan terdekat
meskipun nanti dia bisa menyelesaikan bahtera ini. Bagaimana cara menariknya ke perairan terdekat kalau nanti sudah jadi. Nah itu kan kalau dia tidak punya hubungan dengan Tuhan, rasanya tidak mau ini Nuh mengerjakan ini. Karena perintahnya mengerjakan di atas bukit, bukan di sekitar pantai atau sungai, tidak, tapi di atas bukit. Misalnya nih yang sering mendaki ini, Kak Remal ya, Kak Remal itu suka hiking. Pergi ke Panderman terus disuruh membuat perahu. Tidak masuk akal, ya, tidak masuk akal. Tapi kalau disuruh naik Panderman kemudian membuat para layang, masuk akal. Masuk akal. Tapi ini disuruh naik ke atas bukit atau gunung kemudian membuat bahtera, tidak masuk akal. Ya, bisa Nuh tidak percaya. Kemudian yang ketiga, ada masalah bagaimana mengumpulkan semua binatang dan kemudian memeliharanya ketika nanti bahtera ini jadi dan memang sebagai tempat sebagian besar binatang. Bagaimana cara mengumpulkan binatang gitu ya. Kalau kucing kan masih bisa diajak komunikasi meskipun kita nggak tahu bahasa kucing, tapi kucing itu binatang yang cukup dekat dengan kita. Anjing juga ada yang nurut gitu ya. Kalau kita lihat orang yang punya anjing, mereka bisa melatih anjingnya dengan begitu rupa, entah jadi penjaga, entah jadi penghibur ya, atau jadi apa, bisa dilatih sesuai dengan keinginan pemiliknya. Tapi kalau modelnya kayak buaya, ular ya, apalagi jerapah, beruang, singa, gimana cara mengumpulkan itu kemudian menarik mereka masuk ke bahtera. Nuh punya alasan yang kuat untuk tidak percaya dan tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bisa. Tetapi, nah sekali lagi, karena Nuh memiliki pengenalan akan Tuhan. Akhirnya dia percaya, pokoknya percaya wis. Tuhan yang ngomong kok. Percaya saja Tuhan yang menyuruh. Dan ini percaya saja ini bukan karena hubungan semenit, 2 menit, sebulan, 2 bulan, tidak. Ya, selama hidup dia berusaha bergaul dengan Tuhan. Itulah yang membuat dia semakin mengasihi, semakin percaya dan Tuhan senang dengan kehidupanmu. Ya. Selanjutnya, percaya dengan sepenuh hati berarti ketaatan dengan segenap hati. Nah tadi mendasari dengan percaya ini maka dia taat, mau melakukan apa yang Tuhan inginkan. Ya, akhirnya taat. Oh iya Tuhan, oh seperti ini langkahnya, seperti ini. Taat, ya. Tadi kembali ke Ibrani 11. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Kata dengan taat mempersiapkan. Ini Nuh bukan hidup pada zaman modern dengan segala macam peralatan tukang yang modern dan memudahkan, tapi ini hidup pada masa purba. Zaman orang-orang masih primitif. Bagaimana cara motong kayu, bagaimana cara membuat kayu itu simetris, bisa siku. Ini bagaimana caranya nih? Kalau tidak taat sepenuh hati dengan Tuhan ya tidak bisa. Ya. Jadi karena percaya kepada Tuhan dengan segala perintahnya, itu yang membuat dia taat. Oh ya Tuhan, setiap inci atau setiap mili itu sudah diukur dengan detail dan itu dilakukan. Karena kalau sampai beleset sedikit pun, ya tidak akan jadi. Ya, tidak akan jadi. Termasuk bahan-bahan yang harus dipilih untuk membuat bahtera ini, itu bahan-bahan pilihan, bukan asal buat. Ya, kalau sekarang orang bangunan bikin sesuatu dari kayu, ada beberapa pilihan kayu, mau yang murah atau yang mahal, mau yang basia atau yang meranti atau yang kamper atau yang pakai apa? Ya. Bikin atap, nah sekarang kan banyak pilihan, mau pakai kayu
Kayu murah mahal atau langsung pakai bata ringan. Bikin atap dari baja ringan, bukan bata ringan ya, baja ringan. Nah sekarang modelnya seperti itu ya, memudahkan untuk pengerjaan dan cepat sekali pengerjaannya ya. Karena sudah pada zaman modern, tapi zamannya Nuh tidak bisa dengan segala keterbatasan, tapi dia bisa menyelesaikan. Berapa tahun menyelesaikan? Ada yang pernah menghitung, pernah meneliti? 1 bulan? 1 tahun? 120 tahun. Ini baru selesai ini. Baru selesai ya. Ketika saya merenungkan kehidupan Nuh ini, wah, saya sangat jauh dari Nuh ini. Manusia zaman sekarang tidak ada apa-apanya dengan Nuh. Kenapa? Dia begitu taat, tidak ada yang salah, tidak pernah melewatkan semuanya, sampai akhirnya perahu atau bahtera ini terjadi ya. Kejadian pasal 6. Mari kita lihat Kejadian 6 lagi ya. Kejadian 6 ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diberitakan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Selain membuat bahtera, dia juga harus mengumpulkan bahan-bahan makanan ketika mereka nanti ada di dalam bahtera itu. Makanan untuk siapa? Untuk dirinya, untuk keluarganya, dan juga untuk hewan-hewan yang dibawa. Jadi tanpa ketaatan kepada Tuhan sangat tidak mungkin itu terjadi. Ya, dan inilah yang kemudian menyenangkan Tuhan. Tuhan senang dengan ketaatan Nuh yang luar biasa. Ya. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Tuhan begitu senang dengan umatnya yang seperti ini ya. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tuhan disenangkan dengan kita yang menuruti segala perintahnya. Kalau kita katakan kita mengasihi Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita taat kepada Tuhan, tapi tidak mau menuruti apalagi melakukan firman Tuhan, ya hanya sekedar teori. Kita masih belum menyenangkan Tuhan. Kita masih belum mengasihi Tuhan. Kita masih belum percaya sepenuhnya, apalagi taat, belum, itu jauh sekali. Ya, kita bersyukur kalau kita masih diberikan kesempatan bagaimana kita bisa membangun iman kita, kepercayaan kita, dan ketaatan kita melalui apa? Salah satunya dalam persekutuan seperti ini, ibadah seperti ini. Ibadah di mesbah keluarga, ibadah di setiap komisi, atau saudara punya waktu pribadi merenungkan firman, mempelajarinya. Pakai waktu tersebut selama masih ada kesempatan. Kesempatan itu kapan? Selama masih bernafas, gunakan itu. Ya, gunakan itu. Kemudian kita masuk di poin selanjutnya. Ketaatan yang sepenuh hati membawa kita mengekspresikan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Memuji dan mengucap syukur selalu. Nah ini ya. Setelah menikmati semua yang Tuhan kerjakan, di dalam Kejadian pasal 8 ayat yang ke-20 ada sesuatu yang terjadi dari kehidupan Nuh, di mana dia datang membawa persembahan kepada Tuhan. Ya. Kejadian 8 ayat yang ke-20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ini cara Nuh mengucap syukur kepada Tuhan. Tidak lupa berterima kasih karena sudah ditolong oleh Tuhan. Ya. Kemudian
Yang kelima, ini juga harus kita perhatikan baik-baik. Pujian syukur kepada Tuhan dapat kita lakukan melalui seluruh bagian hidup kita. Kapan kita bisa mengucap syukur, kapan kita bisa menyembah Tuhan? Seluruh hidup kita yang kita pakai. Saudara mau jadi apa? Mau jadi sekarang jadi arsitek, insinyur, tukang bangunan, atau tukang apapun, saudara jadi apapun, pergunakan itu. Saudara kerja apapun sekarang, pergunakan itu. Kerja ini dalam tanda kutip ya, selama tidak dilakukan dalam dosa, maka saudara sedang menyenangkan Tuhan. Saudara mau kerja di kantor, kerja di lapangan, kerja di tambang, kerja di atap-atap, naik-naik gitu ya, lakukan itu untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan bisa disenangkan dengan seluruh bagian kehidupan kita. Ya, puji Tuhan, kiranya kita semua semakin dapat menyenangkan Tuhan dan membuat Dia tersenyum dengan kehidupan kita melalui kepercayaan kita, ya, kasih kita, kepercayaan kita, ketaatan kita, pujian syukur kita, dan bahkan seluruh kehidupan kita. Mazmur pasal 147 ayat yang ke-11 tadi. Tuhan senang dengan orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Puji nama Tuhan, mari kita akan datang kepada Tuhan merenungkan firman Tuhan. Mari saya undang tim pujian penyembahan. Dengan apa akan kubalas kebaikan